Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur Bapak Ibu, renungan ceria sudah sampai pada tanggal 13 Juli 2020 dan kami segenap teman-teman yang berusaha menghadirkan renungan ceria berterima kasih pada Bapak Ibu yang tetap setia mendengarkan renungan ini. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan terambil dari Imamat 26 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Saya memberi judul firman Tuhan pada saat ini, setia pada ketetapan Tuhan. Orang Kristen sangat diharapkan bahwa setiap hidupnya memiliki buah atau hasil yang dapat dinikmati oleh orang lain, juga bahkan hasil yang kita berikan, buah-buah itu merupakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bersyukur ketika tahun 2019 ada fase panjang Bapak Ibu, dari tanggal 27 sampai tanggal 17 Maret itu kami di GKSBS Metro Gibang punya proses. Pertama, mempersiapkan musyawarah klasis, lalu di sela-sela dari tanggal 27 sampai 17 itu ada jemaat kami yang meninggal, ada 2 orang. Ada proses yang panjang bagi saya, harus mempersiapkan setiap hari khotbah, bahkan hampir setiap hari saya khotbah karena pada waktu itu juga ada Rabu Abu dan banyak peristiwa kegiatan gerejawi. Bagi saya cukup melelahkan karena mempersiapkan khotbah itu juga tidak asal baca saja atau dapat renungan lalu sorenya kita selesaikan. Ada saatnya merenungkan dan berbagi dengan serius firman Tuhan yang ingin dibagikan, karena ada tanggung jawab juga. Nah, di sela-sela proses dari tanggal 27 sampai 17 yang cukup melelahkan, jadi kira-kira tanggal 6 waktu itu, saya tidur siang. Ketika tidur siang, saya bangun. Itu dalam pikiran saya pertama kali adalah mie ayam asin, tapi ada sambelnya, agak sedikit pedas. Jadi di sela-sela saya lelah memproses hari-hari yang harus mengerjakan secara fisik dan pikiran, saya terbangun dengan perasaan pengen makan mie ayam itu. Ketika saya bangun, tidak sampai 30 detik, pintu ruangan kamar saya di gereja waktu itu diketuk oleh salah satu jemaat, anak jemaat. Dia memberikan hal yang sama persis dengan apa yang saya inginkan, dan bayangkan itu 30 detik Bapak Ibu. Bagaimana mempersiapkan sebuah mie? Bahkan kalau mie instan itu saya bikin mungkin lebih dari 7 menit, 8 menit, dan ini mie ayam. Di situ saya menyadari Tuhan itu tahu apa yang kita kerjakan. Saya menyadari betul. Bagi saya pekerjaan saya mungkin kalau dihargai dengan uang begitu, ya memuaskan. Tapi secara duniawi bukan itu yang saya cari. Ketika saya berjerih lelah dalam setiap pekerjaan saya, bahkan dalam pelayanan, bukan uang yang saya cari, tapi proses. Ya, ini sebuah hal yang saya kerjakan dalam melayani. Berbagi firman Tuhan, mengerjakan sesuatu yang penting. Dan saya sangat bersuka cita bahwa Tuhan melihat apa pekerjaan itu. Itu bagi saya sudah menjadi semangat yang luar biasa. Bagi saya ketika Tuhan betul-betul hadir melalui mie ayam yang diberikan. Apa yang saya inginkan ketika bangun tidur, mie ayam asin dan pedas. Saya tuh jarang-jarang mau makan pedas Bapak Ibu, tapi ketika itu hadir, saya ingin dan itu diberikan. Saya hanya merasa satu hal,
Tuhan melihat apa yang saya kerjakan, dan saya senang bisa berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dan nyata dalam hidup kita, bagi setiap orang yang percaya pada ketetapan Tuhan, lihatlah, lebih berharga mendapatkan reward yang Tuhan beri daripada keinginan duniawi. Dilihat oleh Tuhan itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena terkadang banyak orang Kristen merasa dirinya benar, tapi dia tidak berjalan dalam ketetapan Allah. Banyak orang Kristen yang merasa dirinya baik, tapi dia memaksakan kebaikan itu bagi orang lain, menuntut orang lain untuk melakukan ini dan itu, bahkan menghakimi orang lain karena mereka tidak mengerjakan kebaikan. Ataupun ketika orang itu jujur dan tulus bagi dirinya, dia akan memaksakan juga orang lain untuk jujur dan tulus. Itu sudah salah. Dia benar dalam proses jujur, dia benar dalam proses melakukan hal yang baik, tapi dia menjadi salah ketika dia memaksakan orang lain untuk mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Itu salah satu contoh ketika kita tidak melakukan ketetapan Tuhan. Karena kita tidak pernah boleh memaksa orang lain. Kita tidak pernah diperbolehkan menghakimi orang lain atas apa yang mereka kerjakan. Percayalah, kita nggak bisa mengukur orang lain atau orang-orang Kristen lainnya. Kalau memang benar ukuran kita adalah Tuhan setia, Tuhan memegang janjinya, memberikan yang terbaik dalam hidup kita, dan itu yang harus kita percaya. Jadi, setialah dalam ketetapan Tuhan, dan engkau akan mendapatkan janjinya. Tuhan Yesus memberkati.